Kemudian ilmu ketiga, bagaimana kita bisa tumbuh semakin kaya dalam krisis dunia ini, yaitu melakukan money management yang tepat, melakukan aset alokasi yang lebih cerdas, sedemikian sehingga kita bisa bertumbuh semakin kaya. Aset alokasi yang saya ajarkan di buku Financial Revolution, serta 7 CD audionya, secara singkat adalah sebagai berikut. Kita harus mengalokasikan sekian persen dari pendapatan atau income kita, masukkan uang tersebut ke dalam investasi yang aman. Saran saya minimal 10%. Ciri-ciri investasi yang aman adalah kurang lebih bunga atau hasil investasi itu di bawah 15%, tergantung negaranya. Kalau di Amerika bisa jadi di bawah 7%. Belum tentu, ada juga yang di bawah 15% tidak aman, di atas 15% aman, ada juga. Dan kemudian tingkat keberhasilannya bisa diperkirakan sekitar 95%. Pasti hasil. Berikutnya, sediakan sekian persen dari pendapatan atau income kita, masukkan uang tersebut ke dalam cadangan, minimal 5-6 bulan biaya hidup, atau untuk pertama kali kita gunakan untuk melunasi hutang. Setelah mencapai hutang lunas, kemudian kita punya 6 bulan biaya hidup, kita gunakan sekian persen dari pendapatan atau income kita tadi, masukkan uang tersebut ke dalam investasi yang tumbuh. Ciri-ciri investasi yang tumbuh adalah kurang lebih bunga atau hasil tumbuhnya adalah 15% sampai 100% per bulan, dengan kemungkinan berhasil antara 70 sampai 90%. Sisanya, yang ketiga, silakan habiskan. Saran saya, berapapun penghasilan Anda, minimal 10% disisihkan untuk investasi yang aman. Apa itu yang termasuk aman? Emas, tanah di lokasi yang tepat, kalau lokasi yang salah juga belum tentu aman. Terus kemudian obligasi atau surat berharga dari pemerintah itu aman, atau bank pemerintah juga aman, atau bank-bank yang besar deposito itu juga termasuk aman. Mestinya hari ini pemerintah tidak berbuat gila lagi menutup bank tanpa menjamin penabungnya, karena akan timbul ras. Jadi mestinya plus minus sedikitnya jauh lebih aman dibanding saham itu sendiri. Kemudian emas sendiri itu Anda harus siap bahwa harga emas bisa naik turun berfluktuasi 20%. Dan ada masanya ketika harga saham mulai peak naik lagi di Amerika sana, emas akan turun. Jadi kemudian berikutnya adalah 20% disisihkan untuk cadangan Anda, bayar hutang ataupun sampai 5-6 bulan biaya hidup Anda. Kemudian investasikan investasi yang bertumbuh. Kemudian maksimal 70%, berarti lebih tidak boleh, dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari. Anda harus punya cadangan saat-saat seperti ini. Dan saran saya, kalau Anda ikat pinggang yang lebih kencang, Anda kemungkinan kayanya jauh lebih tinggi kalau Anda mengalokasikan sekian persen dari income Anda untuk terus belajar. Karena sekali lagi, mana yang menghasilkan uang lebih banyak? Leher ke atas atau leher ke bawah? Nah lu, ada yang nyeletuk, pinggang ke bawah, saya semakin tidak ikut-ikutan. Kalau leher ke atas benar-benar menghasilkan uang lebih banyak dibanding leher ke bawah, pertanyaan saya, berapa alokasi uang yang Anda alokasikan untuk leher ke bawah? Berapa alokasi uang yang Anda alokasikan untuk leher ke atas? Misalnya begini, untuk makan, untuk beli baju, beli jam, untuk mandi, sampo, segala macam. Mohon maaf, sampo masih atas, tapi itu termasuk bagian luar gitu ya. Nah, berapa persen? Berapa juta uang yang Anda habiskan untuk ke sana? Kalau kita benar-benar tahu bahwa leher ke atas menghasilkan uang lebih banyak, sebetulnya kalau memungkinkan, harusnya 3 kali lipat dari leher ke bawah alokasi uang Anda. Misalnya Anda habis uang untuk makan, untuk beli sabun, beli minyak wangi, beli apa segala macam, itu 1 juta, ya untuk leher ke atas mestinya 3 juta. Kalau tidak memungkinkan, ya sama deh Anda alokasikan. Demikian sehingga kita akan jauh lebih waspada, luangkan waktu, uang, tenaga, pikiran untuk terus belajar, supaya kita terus bertumbuh, semakin kaya melalui krisis. Di akhir CD ini, saya tutup dengan cerita Nabi Sulaiman atau King Solomo. Ternyata Nabi Sulaiman ketika dia pertama kali menjabat jadi raja, dia berdoa bukan minta kekayaan, bukan minta panjang umur, bukan minta keterkenalan, bahkan bukan minta nyawa dari lawan-lawannya. Dia hanya minta satu, yaitu yang namanya pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena dia minta
pengetahuan dan kebijaksanaan, dia diberi oleh Tuhan pengetahuan, kebijaksanaan, sekaligus kekayaan, panjang umur, dan nama yang terkenal jauh lebih terkenal dibanding dengan raja-raja yang sebelum maupun sesudah dia. Selain bijaksana, ternyata Nabi Sulaiman mempunyai rahasia lagi, yaitu rajin. Dikatakan oleh Nabi Sulaiman bahwa tidak ada satupun yang mengalahkan dari kerajinan itu sendiri. Hanya yang dimaksud rajin oleh Nabi Sulaiman bukan satu saja, yaitu kerja keras, melainkan pertama kali bijak terlebih dahulu, baru keras. Maksudnya apa? Rajin di sini adalah kita tangguh yang kreatif, kerja yang cerdas, baru kerja keras dengan sepenuh hati bersih kita untuk membuat nilai tambah, excellency, kelebihan yang luar biasa untuk diri kita dan untuk orang banyak. Nah, sekali lagi unsurnya di sini. Kenapa Nabi Sulaiman dianggap sebagai orang yang paling kaya sepanjang sejarah manusia hidup? Yaitu bijaksana, kemudian rajin. Rajin sendiri didefinisikan dalam 5 hal, yaitu 1 adalah tangguh yang kreatif, kerja yang cerdas, baru kerja yang keras dengan hati yang bersih untuk membuat nilai tambah untuk diri sendiri serta untuk orang banyak. Maka layaklah Nabi Sulaiman menjadi kaya raya. Kenapa kita tidak? Kita terus belajar untuk menjadi bijaksana dan rajin dalam melakukan kegiatan kita, sehingga kita bisa bertahan, bukan hanya bertahan, melainkan tumbuh semakin kaya melalui krisis dunia ini. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desa Maringin mengucapkan salam dahsyat.